Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sofi Martin dengan INPM D1A021069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, teman-teman, di sini kalian harus mengetahui dulu apa itu pengertian hukum internasional. Nah, teman-teman bisa melihat pengertian hukum internasional menurut para ahli. Di sini kita lihat dulu dari Haid, yaitu hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Untuk itu, hukum internasional harus ditaati ketika negara-negara saling berhubungan. Selain itu, hukum internasional yang mencakup organisasi internasional dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara. Setelah teman-teman mengetahui apa itu pengertian hukum internasional, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan hukum internasional dari masa klasik hingga masa modern. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa sejarah hukum internasional klasik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada India kuno, kedua Cina kuno, ketiga Yunani kuno, dan keempat Romawi kuno. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu India kuno. Dalam kebudayaan India kuno, terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Tetapi, hubungan antara raja-raja pada masa itu tidak dapat dikaitkan sebagai hukum internasional, karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Oke, lanjut yang kedua, yaitu Cina kuno. Cina kuno memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa, pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tribity state, pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicenangkan oleh Konghucu. Lanjut yang ketiga, yaitu pada zaman Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah ini juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun kaidah ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Nah, yang terakhir ini ada Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius natural dan ius gentium. Ius gentium yaitu hukum masyarakat yang menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam, yaitu ius natural tadi. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural tadi hukum alam, meliputi seluruh fenomena alam. Nah, sekarang kita masuk pada masa abad pertengahan. Ini terbagi menjadi beberapa abad. Kita mulai dulu dari hukum internasional pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age, masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Sekarang kita lanjut ke hukum internasional modern pada abad ke-17 dan ke-18. Nah, hukum internasional ini dikenal sebagai hukum bangsa-bangsa yang mempunyai nama baru sebagai hukum internasional oleh Jeremy Bentham. Pengertian baru ini sangat berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri. Pada masa ini juga muncullah konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditunjukkan untuk mengakhiri perang antar kelompok, antar agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Oke, kita masuk lagi pada abad ke-19. Hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang
persenjataan militer untuk perang. Nah, ini pembahasan terakhir kita, yaitu pada abad ke-20. Dewasa ini hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konvensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.